Ntar gua tunjukkan nih ya, gua tunjukkan fakta ini ya, fakta nih. Ini masuk cumi-cumi nih, ya, masuk cumi-cumi nih. Cumi-cumi ini dari acara RCTI atau Indonesia saya lupa. Dia Oliva Yumara ini dan Yonatan Nandar saling lapor-melapor nih. Ini yang melaporkan saya duluan adalah si Dia Oliva nih. YouTuber Yonatan Nandar laporkan balik Dia Oliva Yumara. Jadi yang melaporkan ke polisi itu adalah orang Kristen. Si Dia Oliva ini loh, ada buktinya loh. Dia Oliva Yumara melaporkan gua. Dia Oliva Yumara dan Yonatan Nandar saling lapor dengan pasal yang sama. Nah, yang duluan melapor Dia Oliva Yumara, bukan gua. Nah, ingat, saya itu pernah dilaporkan oleh mantan pengacara Baradae, yaitu Dia Oliva Yumara. Karena ada orang yang kemudian ini gak suka dengan dakwah saya, akhirnya Dia Oliva Yumara melaporkan gua. Jadi yang pertama kali melaporkan debater Islam itu Kristen. Tidak ada sejarahnya saya melaporkan orang Kristen. Oke. Ya sebentar, Anda tadi bicara panjang-panjang lebar, saya diamkan. Yang pertama kali melaporkan debater Islam orang Kristen. Ini tidak masuk ke cumi-cumi tuh. Yonatan Nandar dilaporkan Dia Oliva Yumara. Dia Oliva Yumara tidak tahu kalau aku pengacara. Masa rekan sejawat dilaporkan, tak laporkan balik. Iya kan? Sebentar, Bu. Kamu udah ngomong 10 menit, aku baru 2 menit. Baru 1 menit aja belum, sudah dipotong. Ica, agama kamu ini, mohon maaf, law in book dan law in action itu kontradiksi. Ajaran kasih tidak lapor-melapor. Nyatanya aku dilaporkan. Itu bisa dilihat itu. Kamu searching aja di Google. Aku pernah masuk TV itu, dilaporkan oleh pihak Kristen. Jadi gini, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya, akhirnya melaporkan ke polisi. Karena saya membahas Yesus menikah. Yesus menikah, kajian ilmiah. Bukti, tidak ada unsur pidananya. Tidak ada delik pidananya Yesus menikah. Makanya tidak sampai ke penyidikan. Gimana sih lu? Ngomong pihak. Silakan. Oke. Ya teman-teman, pertama kali saya itu dilaporkan oleh Kristen. Katanya di ajaran kasih. Orang Kristen itu mengajarkan kasih. Oh, berarti kamu mempunyai sakit hati ya, dendam ya kepada orang Kristen ya, sampai segitunya ya. Loh, kok kebalik? Iya dong, Enggak dong. Ibaratkan kalau kita ya, ibaratkan kita masih mempunyai dendam dan sakit hati, dia akan membalas. Dia akan membalas orang yang siapapun yang siapapun yang melakukan hal serupa dengan yang dilakukan yang itu. Kenapa pengacara itu ya? Mungkin saya nggak tahu tuh orangnya siapa dan aku nggak pernah lihat orangnya. Nah, kenapa orang itu sampai melaporkan si Nandar? Karena sudah mungkin saya nggak paham karena saya tidak mengikuti diskusinya. Karena mungkin si Nandar itu sudah keterlaluan penghinaannya. Tetapi pada saat dia melaporkan itu mungkin itu orang kecintaannya kepada Tuhannya. Oke, satu, ya, itu yang pertama. Yang kedua ya, mungkin lagi. Bukan mungkin dari tadi, mungkin aja. Kalau misalkan saya bilang kamu punya kepahitan, itu sama aja mengejas kamu, ya. Kalau kita kata mungkin, itu antara ya itu kan kamu yang tahu. Kalau misalkan saya yang ngomong, oh si Nandar ini dia punya kepahitan yang membenci gitu, itu sama aja saya, ibaratkan saya tuh ini ke kamu yang nggak boleh begitu. Tetapi saya akan bilang. Dan mungkin bila nanti cara kamu bicara, kita berjumpa lagi. Orang bicara dia nyanyi kan? Iya kan? Lanjut. Dari cara dia bicara, dari cara dia menunjukkan data, dia ini mempunyai kepahitan. Biasanya orang-orang yang mempunyai kepahitan, dia akan membalaskan sama seperti yang dilakukan. Nah, sama seperti yang maaf ya, ini sorry. Mu'alaf yang sudah berpindah mengikuti Islam. Mengikuti debat-debat begini, ya.
Mereka tuh mempunyai kepahitan, di mana pada saat imannya lagi teguh-teguhnya, di situ dirusak, dia mempunyai kepahitan. Nah, jadi sekarang ini setiap orang apa dilaporkan, setiap apa direport, setiap Yang laporkan siapa? Datanya orang Islam yang dilaporkan duluan. Kok Anda nuduh kebalik faktanya? Sekarang kalau saya bisa menunjukkan fakta kalau saya dilaporkan duluan. Di mana orang Kristen dilaporkan? Kamu itu punya kepahitan, Loh. kamu itu punya rasa dendam, tau nggak? Kok bisa? Kamu tuh punya rasa dendam, Yonatan. Di mana? Buktinya apa? Buktinya apa? Apa rasa dendam kamu itu berkurang, ya? Loh. Jadi kalau misalkan rasa dendam kamu berkurang, kamu itu berdakwah yang benar, bukan berdakwah ibaratkan penuh dengan kedendaman. Di mana kedendamannya? Aduh, kamu jangan bohongin saya, tau nggak? Loh, di mana bentuk kedendaman saya? Jangan bohongin saya, kamu tuh punya rasa dendam, kamu punya Di rasa mana? Makanya Kebalik, kamu Cak. ingin Kebalik. dari mukamu tuh udah terlihat, nah. Ya, kenapa? Jadi rasa dendam, rasa sakit hati, rasa kebencian kamu itu yang membuat sampai sekarang kamu tuh seperti ini, gitu. Jadi kalau memang kamu mau berdakwah Balik, Cak. kalau kamu mau memualafkan orang, ya, orang akan melihat cara kamu itu seperti apa, ya. Orang Kebalik. Aduh, nih orang yang mu'alaf ini, orang-orang mu'alaf, kalau mereka itu mu'alaf, pasti mereka tuh... Jangan nangis, Ica. Gorengannya sudah selesai belum itu? Gue bukan nangis, gue senang. Jangan nangis, kamu gitu aja nangis. Nandar, bilang aja lu Nandar, udah ketahuan kedok lu mah. Kedok apa? Lu udah rasa dirukiahin aja, gini lo Nandar. Lu rukiah. Unamon, terima kasih gogoknya. Ini, Masya Allah, orang baik. Yakin diri lu supaya apa? Supaya diri lu itu kalau memang lu memang mau berdakwahlah yang benar. Kalau lu memang mau memberitakan. Ya tapi jangan nangis lah, Cak. Kamu malu loh ditonton ribuan orang ini. Jangan nangis lah. Ya, muka lu tuh udah ketahuan. Nih mukanya si Nandar udah kelihatan, teman-teman, dia udah kelihatan paniknya itu. Lu gak usah panik sama gue. Panik apa aja dari tadi gue. Diskusi sama gue panik mulu. Kenapa sih? Oke, mau diskusi. Mau diskusi deh. Gue tanya sama lu diskusi sama gue beberapa kali panik mulu. Kenapa sih? Oke, kita diskusi ya. Boleh ya? Gue tanya sama lu. Ya. Beberapa kali lu diskusi sama gue. Lu suka panik kenapa? Tunjukkan videonya kalau gua pernah panik sama lu. Kalau lu pernah panik sama gua, ada videonya. Mau gua tunjukkan videonya? Enggak. Kalau misalkan kemarin mana ada gua panik. Pernah? Oh, coba aku tunjukkan ya. Sabar ya. Awas kon. Aku tunjukkan videonya. Jangan kabur. Mungkin pada saat awal-awal. Kan ada videonya, buktinya. Bunda Ita, terima kasih tumpengnya. Nih, aku tunjukkan. Nih, HP iPhone nih. Ntar ya. Nandar. Lu udah diam. Aku tunjukkan. Udah jangan iri hati. Udah jangan iri hati. Udah diam. Diam. Nandar, gue bukan iri sama lu. Diam dulu. Aku mau tunjukkan data. Diam. Dengerin dulu. Ini dengerin dulu. Udah, aku mau nunjukin data, Cak. Lu jangan pamer sama gue, ya. Enggak pamer gua, enggak pamer, ngapain pamer? Ngapain sih? Udah diam. Jangan Ica. Aku mau nunjukkan data. Sebentar. Jangan panik, Kak. Jangan panik, gua menunjukkan data nih. Lu jangan pamer-pamer sama gua, ntar diketawain cacing gua lo. Ya, boleh. Bentar ya, aku tunjukkan data dulu ya. Ica. Jangan pamer sama gua, ntar diketawain cacing gua lo. Iya, sabar. Ntar ya, aku yang mana video Ica ini. Yesus dan Isa tidak sama. Sabar ya. Oke, nih aku tunjukkan nih. Sabar, jangan terguncang, Mbak. Ntar ya. Muka si Nandar muka panik ya. Gue berapa kali diskusi sama dia, panik mulu dia. Gak tau paniknya kenapa. Kenapa Nandar? Sebentar, yang mana ya videonya ya?
Sabar, 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 sabar. Sabar, Cak ya. Ntar. Jangan kabur kamunya. Nandar. Ini Sabar, nih, sabar. dengerin dulu gua ngomong, lu sabar, lu cari dulu. Iya, iya. Teman-teman grup lu yang ini ya, yang nge-report, teman-teman grup lu yang ibaratkan lu kan punya grup nih. Nah, gua ada VT-nya tuh, cuman VT-nya itu dihapus ya. Orang ini punya grup menghujat ada, grup mereport ada, grup typingan ada. Nih, Cak, nih. Nih videonya nih, gua balikan nih. Grup menghujat ada, grup Ica. typingan ada. Ica, ini video debat kita, Cak. Ica, Ica, ini video debat kita, Cak. Lihat, Cak. Lihat, Cak. Lihat, Ica. Lihat belakang Nandar, Cak. Lihat. Terbukti Yesus lahir di bawah pohon kurma, iman Ica goyah. Kita lihat. Bacakan dulu. Ica, kamu jangan dibohongi orang. Dibaca dulu ayatnya lagi. Dibaca dulu ayatnya. Ada nggak kandang domba di situ? Coba baca dulu, jangan dibohongi orang. Iya, dibacakan dulu ayatnya. Ada nggak Yesus lahir di kandang domba? Sampai mampus pun nggak ada, Cak. Itu. Iya, silakan. Ica, dia Pak Ica. Di sini sudah ada. Iya, dibacakan ayat. Itu bukan panik, Nanda. Gua butuh bacaan ayat. Yesus lahir di suatu kandang domba di Lukas. Iya, dibaca Lukasnya, bukan dibaca narasinya. Nah, Bukan malu teman-teman, sorry. Jangan dibohongi orang. tuh, lihat. Bentar. Ini gue bisa ngomong sebentar nggak? Kenapa pada saat ini ya, si Ya. Nandar, kenapa gue diam? Karena apa? Waktu si Nandar kasih tahu ke saya, itu data yang dia keluarkan itu salah. Oh, ini loh, lu nggak salah. Udah, Cak. Itu yang nonton, Cak. Malu kamu, Cak. Yang nonton 1,1 juta, Cak. Nggak pegang mulu, nggak ada. Kalau gue benar, gue bilang benar. Kalau salah, gue bilang bersalah. Yang mau nonton mau berapa ratus orang pun, kalau misalkan itu benar, gue kata benar. 5 bulan yang lalu, Cak. Ica, Firman Tuhan kita nggak perlu takut. jangan nangis, Ica. 5 bulan yang lalu ini, Cak. Ini, 5 bulan yang Kalau lalu. kita memberitakan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, kita nggak perlu takut. Nah. Namanya Nandar, apapun ya, dia akan buat sebagai konten. Supaya apa? Supaya konten dia itu maju, supaya konten dia itu, narik Apa? viewer ya. Nah, jadi apapun judulnya, membuat orang supaya terlihat, ini pastilah. Karena kalau dilihat dari situ Nandar, lu buka data tidak sesuai dengan data. Sekarang, oke, saya sekarang tanya nih sama kamu. Sekarang kamu sudah punya datanya nggak? Di mana Yesus lahir? Betulkah Yesus lahir di kandang domba? Tunjukkan. Tidak ada umat Kristen di muka bumi yang sanggup menunjukkan Yesus lahir di kandang domba. Sama lu. Loh, tunjukkan di mana Yesus lahir di kandang domba. Ica, sampai dunia kiamat tidak pernah ada ayat Alkitab Yesus lahir di kandang domba. Itu menurut lu ya. Coba tunjukkan ayatnya Yesus lahir di kandang domba. Saya sudah berdebat dengan puluhan. Ibaratkan gini Nandar, kalau kita ibaratkan nih teman-teman, kalau gue buka diskusi sama Nandar, ujung-ujungnya apa? Apa? Gue tahu lu Nandar, jadi Ya, apa ujungnya? mendingan lu jadi pelawak aja sama gue. Ibaratkan gini. Iya, kalau kalian bilang gue takut, terserah. Kalau kalian bilang gue KO, terserah. Gue nggak ambil pusing. Gue nggak ambil pusing urusan seperti itu. Hanya untuk hanya untuk ibaratnya konten. Sorry, konten yang nggak berguna buat gua. Lu dulu kan naksir sama gua dulu kan, Ica. Gua akan terusin. Tetapi kalau konten itu nggak berguna, maaf, hanya untuk sekedar buat huru hara, hanya sekedar buat framing, hanya sekedar buat cari viewer, hanya sekedar. Sorry, ya, itu bukan ranah gua. Ya, kalau misalkan lu memang mau diskusi, gua udah berapa kali diskusi sama dia. Jadi gua kalah terus kan? Sorry Nandar, kalau sudah memberitakan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan tidak akan pernah kalah. Coba, mau saya putarkan lagi videonya. Oh, Nandar. Sebentar, gimana bukanya, cara bukanya ini? Oh, ini. Baik, mau saya putarkan? Oke.
Oke, saya putarkan lah ya. Sinandar ya. Saya putarkan videonya. Nih, caranya gini, Cak, lihat. Cara lihatnya begini. Ini Yonatan Nandar. Bilang aja lu mau kasih tunjuk sama orang-orang supaya follow gua kan. Lah iya, nggak apa-apa. Subscribe aku teman-teman ya. Ini Yonatan Nandar, bukan artis, tetapi alhamdulillah sudah centang biru. Pengikutnya 332.000, kemarin baru 324, sekarang sudah 32. Terima kasih ya teman-teman. Yang belum follow silakan follow karena pelayanan saya upload di sini. Nah, di sini ada playlist teman-teman. Ini cuma hanya sekedar itu. Buat apa? Mau bikin Ini nih. konten lagi. Ya, nanti masukin konten, sabar. Ini ada playlist, ini ada playlist. Ica katanya mau ditunjukin. Ini teman-teman ya. Si Ica mah mau ditunjukin nggak? Oh nggak, teman-teman, 600 di sini tuh pengikut Sinandar semua. Jadi pengikut Sinandar ini kan mereka nih ya teman-teman ya. Saya udah. punya bukti saya tuh ada. Itu di PPJ. Orang ini tuh punya grup typingan. Jadi typingan ini ibaratkan menghujat gitu supaya apa? Kena. Nggak ada. Aduh, gua udah tahu. Nah, udah gitu grup typingan, grup menghujat, grup nge-report, grup pokoknya banyak banget grup apa namanya? Pokoknya Itu yang ada Kristen, Ica. Muslim nggak ada macam kayak gitu, fitnah loh. Mendingan kalau misalnya teman-teman ya, jangan deh ibaratkan jangan pernah berdiskusi sama orang-orang ini karena apa? Ya, takut kan. Tidak ada, Ca, ini 2.700 yang nonton. Tidak ada debat Kristen yang selalu mengalahkan saya. Bahas Yesus kawin, bahas Yesus lahir di tidak. Kalau kalian mau, orang ini bukan mau berdakwah, ya. Orang ini bukan mau berdakwah, tetapi mereka ini mau cari sesuatu hal yang menguntungkan. Apa jadi, itu? Kalau ibaratkan jangan sampai kalian itu kalau kalian mau berdakwah, jangan sampai kalian menjual agama, ya. Itu pesan saya sama kalian. Baik. Kalau kalian mau berdakwah, jangan sampai kalian jual agama kalian hanya keuntungan semata. Ingat, lihat manusia-manusia yang banyak mencari keuntungan pada masa mudanya, pada masa tuanya. Masa mudanya itu yang bersumber itu, Cak. Jadi saya kasih tahu sama kalian, jangan sampai kalian, lebih baik kalian itu kalau misalkan kalian mau bercita-cita berdakwah, bercita-citalah berdakwah dengan benar, dengan benar, dengan memberitakan. Jangan sampai kayak orang ini. Orang ini tuh hanya sekedar mencari popularitas atau apa saya nggak tahu. Saya kalau kalau popularitas gua dari YouTube sudah terkenal. Aja lo. Dengerin Nandar, lu YouTube lu juga dulu sebelum di apa namanya di apa? Juga, lu nggak naik Nandar. Enak aja. Gua masuk TikTok baru setahun, YouTube gue sudah 3 tahun yang lalu. Enak aja lu. Tapi yang 2 tahun yang lalu itu belum naik itu. Coba aja lihat, jangan fitnah kamu. Coba aja lihat video saya. YouTube lu tuh yang bikin naik itu gua. Kata siapa? Kata siapa lu? Muka lu tuh kelihatan tuh. Yang naik, yang bikin YouTube lu naik itu, yang bikin YouTube orang-orang muslim. Gua yang bikin naik, tau gak lu? Ya udah, oke, gak apa-apa lah. Ya udah, iya aja. Makasih ya, Cak ya. Kok kabur? Katanya mau nunjukin Yesus di mana lahir. Kok kabur? Ini mulutnya bener-bener congornya. Ya udah ya, Cak ya. Gua pamit ya, Cak ya. Kok kabur? Kata, ini bener-bener Sinandar ini mulutnya. Loh, tadi kan gua tanya di mana Yesus lahir di kandang domba menurut Alkitab. Dia bilang gini loh, tadi dia bilang loh. Ya udah ya, Cak ya, gua pamit ya, Cak Loh, ya. enggak. Itu ada rekamannya. Mana ada gua bilang pamit. Kan lu bilang nih. Ica. Dia kabur, udah kalah kabur, Ica kabur. Kabur. Tadi dia bilang gini, itulah makanya kenapa mulut congornya itu terlalu panjang. Tuh kan. Nah, karena gini, tadi dia bilang gini ya teman-teman ya. Dia bilang apa? Ya udah ya, Cak ya, gue pamit dulu ya, Cak. Enggak ada. Gua bilang tadi begini, kan lu bilang gini. Nandar, YouTube kamu ya. Tambah panjang aja lah. Udah
Ya, takut kabur. Baru mau ditanya Yesus di mana lahir, kabur. Tadi gua bilang gini, lu kan bilang gini. Sebentar, terakhir. Lu kan bilang, Nandar, YouTube. Iya, kabur kan, mau berhenti kan? Mau kabur kan? Lu kan bilang, wah, jangan kabur. Ica, lu kan bilang, jangan kabur, jangan diputus. Iya, jangan diputus, live-nya sama akunya jangan diputus. Kamu kabur. Lu tadi kan bilang gini, lu kan tadi bilang gini, kabur, Ica takut, Ica kabur. Ini rum gua. Dia bilang gua kabur, kan ngaco ini manusia. Lah iya, mau diputuskan kan, posnya. Ica, tadi kan lu bilang, Nandar, YouTube-mu itu. Tadi lu kan bilang, Nandar, YouTube-mu itu. Aduh. Kalau misalkan lu tetap di sini, gua malah senang. Naikin viewer dong. Ya, tadi kan kamu bilang, Nandar, YouTube-mu itu naik karena saya. Saya bilang, makasih ya, Ca. Ya udah kalau gitu ya makasih, Ca. Lalu gua tanya, di mana Yesus itu lahir di kandang domba menurut Alkitab? Terus lu, mohon maaf pamit ya, kabur kan, ditanya Yesus lahir kandang domba, nggak ada ayatnya, kamu kabur. Kabur. Ya udah terserah lu lah, Nandar. Tidak ada pendeta yang sanggup ngalahin saya. Ditanya Yesus di mana lahir aja nggak ada. Kalau anak bungsu ini kan ibaratkan anak bungsu, ini kan kakaknya ya. Ini kan masih adikan saya. Nah, saya kan masih kakaan. Kalau namanya adik udah merengek, udah cengeng. Ini maminya. Nah, nggak apa-apa. Kita ini aja ya teman-teman. Ibaratkan kita ya namanya juga si Nandar, biarin aja lah. Sama kayak gitu. Ya, namanya juga si Nandar, karena kita sudah tahu watak dan sifat dia. Ya udahlah, Ca. Udah kabur aja kabur nggak apa-apa. Kalau nggak mau diskusi. Ini live gua, Dodo. Ya udah, kabur aja. Ini live gua, ngapain gua kabur? Iya, kabur aja kalau mau kabur. Lah, ini live gua, ngapain gua kabur? Iya, maksudnya mengakhiri live hostnya nggak apa-apa. Ngapain gua akhiri? Biarin aja lu di sini. Gua ada teman ngobrol. Oke, sekarang di mana Yesus lahir, Ica? Di mana Yesus lahir? Akan diskusi tentang lintas iman. Gua cuma mau ngobrol emak-emak komplek aja. Oh, berarti takut. Kan udah gua bilang, gua nggak akan diskusi lintas iman sama lu pada. Kenapa? Kenapa lu nggak berani lagi diskusi lintas iman sama Bang Juma, sama Bang Nandar, sama Kore, sama Uniripa? Boleh nggak saya bicara? Iya, kenapa? Silakan. Kenapa saya itu tidak mau berdiskusi lintas iman sama mereka-mereka ini? Karena gue udah tahu watak dan sifat mereka. Ibaratkan gue punya adik lagi merengek. Nah, udah tahu dia salah. Nah, tetapi ini si adik ini butuh perhatian. Nah, lebih baik kita sebagai orang yang, ibaratkan kita orang yang punya akal pikiran, kita lebih baik mundur, ya. Lebih baik kita itu jangan melawan anak yang lagi tantrum. Kalau anak yang lagi tantrum, dia lagi tantrum, itu pasti dia akan terus lebih tantrum. Jadi lebih baik kita itu menghindar dari anak-anak yang tantrum. Nah, yang tantrum siapa? Kalau kita menghindar dari anak-anak tantrum, dunia ini aman. Nah, sama kayak gini. Sekarang gue tanya, kalau gue bertanya di mana ayatnya Yesus lahir kandang domba, apakah itu sebuah ketantruman? Kan gue nanya, harusnya kata kamu si bungsu nih, kamu sebagai kakak. Nah, sebagai adik, nggak diskusi aku cuma bertanya. Gue cuma bertanya. Udah gitu aja. Oh, nggak bisa jawab. Tidak ada. Kalau jangkap nggak bisa jawab ya kan? Iya, karena Yesus tidak lahir di kandang domba. Yesus lahir di bawah pohon kurma. Iya. Yesus lahir di bawah pohon kurma. Karena tidak mungkin nginap di bawah pohon kurma, dibawa ke penginapan. Karena penginapan penuh.
Terserah lu mau ngomong apa, lu mau ngomong apa kayak mau ngomong apa kayak. Itu kompor dimatikan dulu, Cak. Kompor dimatikan dulu. Lu tenang aja, sebelum lu bilang juga kompor udah gue matiin, ya. Oke. Jangan, itu sama kayak anak gue. Kalau anak gue lagi tantrum begitu tuh. Jadi Apa? anggap aja ini kayak begitu, kayak bocah yang pengen pengen disayang, pengen diperhatiin. Lu mau cari konten tuh gak usah. Udah, Cak, kamu gak mau diskusi, takut kamu aku cari yang mau diskusi aja. Dasar lu takut lu. Bye. Iya. Dah, sana pergi. Kabur kamu. Gua suruh pergi, ini live gua. Ini live gua, mandar. Udah. Sorry ya, kamu udah ketakutan sama saya. Gua takut ini. Lah iya, buktinya gua tanya Yesus lahir di kandang domba di mana ayatnya nggak bisa tunjukin kan. Nih, sekarang gua tanya nih sama lu nih kan, lu kan Kristen nih. Seluruh Kristen di muka bumi saya tanya, di mana Yesus lahir di kandang domba ayatnya? Nggak ada. Yesus lahir di kandang domba ayatnya itu nggak ada. Itu fitnah, itu penghinaan terhadap Nabi Isa, terhadap Nabi Yesus. Masa Yesus lahir di kandang domba, itu penghinaan. Kalian semua sudah menghujat Yesus. Sekarang saya tanya, di mana ayatnya Yesus lahir di kandang domba? Sampai dunia kiamat tidak pernah ada ayat Alkitab mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Ya belum. Coba silakan jawab. Ya nggak ada manfaatnya teman-teman, mendingan Loh, kalian gak usah dijawab ayatnya, satu ayat saja dijawab, di mana Yesus lahir di kandang domba. Ayatnya ada enggak di kandang domba? Kata anak domba kandang domba. Udah belum? Gun, terima kasih. Dikasih mahkota berduri aku sama Gun. Makasih Gun. Iya. Kalau ada mahkota lagi disilakan Gun, mahkota berduri ya. Iya bagus itu Bun. Mumpung apa Bun? Mumpung dia masih itu Bun. Iya, silakan sekarang cari ya. Di mana Yesus lahir di kandang domba? Udah kita gini ngobrolnya mama komplek aja. Udah sini ngegosip aja kita yuk. Iya, kalau lu cocoknya ngegosip, lu cocoknya gosip. Apa kaitannya ngegosip? Lo kok bisa gitu? Lo kok bisa gitu? Lu tuh gak cocok jadi debater. Gini. Kan gua nanya nih sama lu. Gimana? Jadi debater lu. Iya, oke, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, orang Kristen di muka bumi. Kenapa panik? Iya, orang Kristen di muka bumi meyakini. Udah kita cerita yang lain aja. Udah lu kok gak usah cerita ini. Kayak mama, kita cerita. Lu gak cocok jadi debater. Lu cocoknya jadi mama komplek. Ya, gimana? Mau cerita apa lagi lo? Nggak, aku boleh curhat nggak, Cak? Aku curhat ya. Oh iya, dia curhat. Silakan curhat. Sebelum curhat, aku boleh bernyanyi dulu, biar kita enjoy. Jangan nyanyi, nanti gempa. Enggak, ini suara gua bagus. Suara gua bagus. Ini beda nyanyinya. Nyanyi buat anaknya Ica. Nyanyi nanti gempa lalu di Kuningan sana gempa. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oye. Bisa, lu lagi nyanyi. Dengerin. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oye. Ketawa kan lu. Baik, karena lu sudah ketawa, sekarang jawab pertanyaan gua. Di dunia ini umat Kristen meyakini Yesus lahir di kandang domba. Tunjukkan satu ayat saja Yesus lahir di kandang domba. Gue nggak akan mau mengikuti apa yang lo. Kan gue tanya serius. Gue nggak akan ikut diskusi lintas iman lagi. Loh, ini bukan diskusi lintas iman, ini menguji agamamu benar atau tidak, gitu loh. Udah deh, bukan lu yang menguji iman gua, tapi Tuhan gua. Takut, Ica takut. Lu menguji iman gua, karena lu bukan siapa-siapa. Lu tuh bukan siapa-siapa. Ica, imanmu itu dipertanyakan loh. Setelah kejadian Elia Miron ini banyak orang yang kemudian mu'alaf.
Nah, kamu mau penduduk Kristen di Indonesia semakin minoritas? Kamu mau? Terserah lu mau ngomong apa? Kita kalau misalkan bicara berkoar-koar, tapi kenyataannya kita mau cari itu bukti, bukan koar-koar. Ya sekarang aku minta bukti di mana Yesus lahir di kandang domba menurut ayat Alkitab. Di sini banyak-banyak. Jangan tambah-tambah di sini. Pindah ke sebelah. Oke. Ayo, kita match aja, Cak. Match. Biar ini. Gunstara. Ayo, match. Terus, ayo. Lu tuh gak, nih ya, Nandar, lu tuh gak cocok jadi debater, jujur gue bilang. Cocoknya jadi apa? Lu cocoknya jadi mama komplek. Bener loh teman-teman, ini bener loh. Kalau misalkan debater atau pendakwa, Terus kenapa lu takut? Tadi katanya gua takut sama Bang Juma, gua takut sama Uniripa, gua takut sama Kores, gua takut sama Yonatan Nandar. Kenapa lu takut sama saya? gua tidak pernah takut Lu sama tadi lu bilang takut sama Bang Juma, takut sama Kores, takut sama Uni. Tambah panjang, dengerin dulu. Gua itu malas berdiskusi sama kalian karena apa? Semenjak kalian saya tuh kalau saya melihat itu tidak pernah mengikuti di luar ya, tetapi pada saat di Rungguah nih ya, di Rungguah. Nah, ada seorang siapa sih yang mualaf itu yang satu itu satu tuh. Gua lihat dia tuh itu parah banget itu penghinaan. Dia pengikut Yesus, tiba-tiba dia apa? Dia berpaling dari Yesus. Siapa? Jangan fitnah. Siapa Sih muncul? Siapa tuh ya, Cong? namanya? Siapa? Jangan fitnah, Ica. Beneran orang gua. Siapa namanya? Kan gua nggak lihat. Mualafnya siapa namanya? Cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Si Raya, bukan si Raya, gua nggak tahu nggak. Ini ya, kalau cewek itu ya Bunda Hesti, Mbak Natali, Riani, Apipa, siapa lagi? Cuma kali gua nggak tahu, nggak pernah lihat VT-nya. Oke, siapa? Bunda Hesti, blokir permanen. Mana? Oh, si blokir permanen. Blokir permanen. Gue iya pada saat itu VT dia lewat. Nah, Apa videonya apa? itu dia itu pengikut Kristus. Gue udah bilang, kalau kita mau mualaf lah yang benar. Ibaratkan kalau kalian itu mau mualaf, mendingan kalian ke pesantren daripada kalian ikut-ikutan debat, menambah dosa. Karena sudah saya katakan di kekristenan, dosa yang tidak diampuni adalah dosa menghujat Tuhan Yesus. Nah, tetapi tuh manusia itu. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Jangan bohong, Ica. Kalau kalian memang ini ibaratkan loh teman-teman ya, saya kasih tahu sama kalian. Kalau kalian mau mualaf, lebih baik kalian itu jangan ikutan sosial media, ikut debat-debat untuk kalau ilmu masih cetek, ilmu masih dibilang nggak ada. Emang lu sudah tinggi ilmunya? Gua ngasih tahu dodol, lu diam dulu. Nah, kalau misalnya udah deh, nggak usah ikut debat-debat. Mendingan lu ke pesantren, belajar agama saya, belajar gitu. Al-Quran yang benar. Supaya apa? Supaya lu. Silakan. Mau dialog apa? Konsep ketuhanan atau ibadah? Ini konsep di agama Bapak, cuman bukan untuk menjatuhkan Pak ya. Saya hanya untuk bertanya yang tidak saya tahu gitu. Iya. Gini Pak, ini pertanyaannya ringan sih, berkata gampang ya pertanyaan. Nah, saya Kalau mau saya tanya, nggak tahu, saya katakan kalau nggak tahu nggak apa-apa Pak. Ya, betul. Oke, itulah saya ya. Kalau nggak tahu. Iya betul seperti itu. Daripada membuat asumsi ya kan, mending kita jawab nggak tahu Pak. Gitu. Betul. Gini Pak, saya mau tanya, apakah di agama Bapak diharuskan bersunat seperti itu? Wajib kami laki-laki bersunat. Kenapa? Karena kami mengikuti mila Ibrahim. Apa yang masalah? Itu enggak, saya kan bertanya Pak. Kita Ya, itu jawaban saya Pak. Wajib kami ini laki-laki ya bersunat. Kalau Anda bagaimana? Kalau kami Pak, itu gantinya bersunat itu dibaptis seperti itu Pak. Oh, enggak bersunat ya? Enggak Pak, itu udah ada pembaptisan gitu namanya. Mungkin di agama Yesus Bapak. juga, masalahnya Pak, Yesus dibaptis, disunat juga dia. Iya, tapi itu ada perubahannya Pak. Bukan disunat lagi, jadi dibaptis gitu. Iya.
ada perubahan. Iya Pak. Tapi teman-teman Kristen mengikuti kah perjanjian kekal Abraham? Kalau soal itu Pak, saya kurang tahu Pak ya kalau tentang itu. Hah? Iya. Kan ada perjanjian kekal tuh tentang sunat Abraham, Nabi Ismail maupun Ishak. Nah, Iya, teman-teman mungkin itu Kristen kan terkadang mengatakan, wah itu tradisi Yahudi. Ya bukan itu bukan tradisi Pak. Ya. Oke, tapi jam 11 masuknya. Itu sudah perintah Allah. Bang Alvin limbat dulu. Iya. Oke, saya Jadi ketika Anda mengatakan bertanya sunnah, ini ya kami di sini umat Islam mengikuti mila Ibrahim. itu diharuskan Anda mengikuti juga mila Ibrahim. Abraham lah. Pak, saya nggak bisa jawab. Mungkin itu yang paham di agama kita aja gitu. Saya pahamnya nggak terlalu ini. Di Kejadian 16:17 Pak. Mungkin Bapak boleh baca lah di situ. Atau download aplikasi ini Pak. Aplikasi Alkitab bagus. Gini Pak, halo. Ya. Misal kata apabila ada yang tidak melakukan sunat, itu gimana Pak? Ada hukumnya kah? Ini dulu kan Anda bertanya tentang sunat kepada kami, wajibkah? Saya katakan wajib. Tuh poinnya, karena kami mengikuti mila Ibrahim atau Abraham. Nah, pertanyaan balik nanti ke situ. Anda dari mana? Kan Anda mengatakan saya ini Kristen. Kristen mengikuti tidak Abraham? Kalau soal terlalu jauh seperti itu saya tidak bisa jawab Pak. Takutnya nanti Tidak, saya kan ada di Kejadian 17 nomor 1 sampai seterusnya. Kan di situ sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Perjanjian kekal ini. Artinya kekal ini selama-lamanya. Kejadian berapa Pak? Kejadian 17 sampai seterusnya. 17:1 sampai seterusnya. Itu perjanjian kekal. Kalau di Bible bahasa Batak di Kejadian juga? Enggak tahu saya Pak bahasa Batak. Soalnya Bible Mungkin saya ada di sini. Tunggu dulu. Siapa tahu ada kawan-kawan di sini mau ikut juga yang bisa bahasa Batak, silakan. Karena saya kebetulan di Perancis, kalau bahasa Perancis ya bolehlah dikit-dikit. Silakan Pak Kancan mungkin atau Pak Yubi di mana tadi alamatnya dia? Di Dubai. Ya silakan. Iya, kalau di Batak itu Kejadian bukan yang awal itu Bang Pelatih. Saya nggak tahu Bang kalau di Coba yang paling awal apa itu? Kitab awalnya apa di situ? Ini Musa di awal. Coba Kejadian 17:10 ya. Coba. Apa itu? Kejadian nggak tahu. Yang awal itu apa? Musa, coba Musa 17:10 coba. Musa 17 ayat 10 gitu. Yang awal itu. Iya. Ayat 10 tunggu ya. Berarti ya, Musa 17:10. Musa 1 Pak ya. Coba. Tunggu. Ya. 17. Tunggu. Ini ada. Coba. Itu yang dikatakan Bang Dalbo itu. Coba buka. Ini ada. Dungi di bain debatama nasida tuhajak kajang nilangiti asa disodangi tanah on. Seperti itu. Bahasa Indonesia kan coba. Saya nggak ngerti bahasa Batak. Aku agak susah bahasa Indonesia kan ya, Bang. Sebisanya aja. Sebisanya aja diterjemahkan oleh personal aja sendiri. Apa yang dipahami dari situ? Begini, kalau dia punya 2 device, ya
Googlein aja di Kejadian 17:10 gitu loh. Emang coba Bapak buka aja. Ya udah saya buka aja deh, kasihan. Ah ya. Tapi itu betul 17. Coba. Nanti saya lihat artinya sama apa enggak. Nah, inilah ya kejadiannya. Tulisannya gimana itu? Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku serta keluarga keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini perjanjian Tuhan dengan Nabi Adam. Itu beda. Beda. Di sini beda. Beda. Oke. Tulisannya di sini. Oke. Sekarang boleh nggak kita ikutin ke sini dulu aja? Boleh nggak kita ikutin ke sini dulu? Ini Alkitab Sabda ya. Kejadian 17:10. Oke, nanti masalah dengan sinkronisasi dengan di Batak nanti kita ini ya dulu diujungkan dulu ya. Nah, di sini katakan Bang, di Kejadian 17:10 itu, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, harus dipegang tuh. Apa itu sampai keturunannya? Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, setelah Abang melihat ini, kira-kira apakah ini kewajiban ataukah anjuran ataukah hanya statement biasa tanpa nilai? Kira-kira menurut Abang gimana nih Bang? Gini, tapi kan memang dulu ada sunat gitu. Tapi itu yang dulu. Jangan dulu. Ini jawab dulu aja. Penjelasan di ujung aja dulu gini. Setelah melihat ayat ini, apakah ini sebuah kewajiban ataukah hanya anjuran saja ataukah hanya statement yang tanpa nilai, tanpa ada tendensi apa-apa? Silakan Bang. Kira-kira menurut Abang lihat setelah baca ini. Soalnya gini Bang, di kita kan udah dibaptis gitu. Itu enggak, jangan dulu masuk ke Kristenan. Ini dulu aja teks ini nih. Dapat nggak sih poin saya? Jangan dulu masuk ke keyakinan kekristenan. Begitupun kita sama. Tapi setelah membaca ini, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Nah, dari statement ini, Abang memahaminya apa? Apakah ini sebuah kewajiban yang harus dilakukan, ataukah anjuran, ataukah statement yang tanpa makna apa-apa gitu? Gini Bang, kalau soal kewajiban mungkin enggak ya. Mungkin itu enggak. Kalau menurutku ya Bang ya. Oke, siap. Maksudnya yang harus kamu pegang ini apa Bang? Yang harus dipegang. Ya. Inilah perjanjianku. Ingat, perjanjian bukan perjanjian manusia dengan manusia. Ini perjanjian Tuhan. Bayangin begitu sakralnya. Yang harus kamu pegang. Ya, betul. Nah, tapi maksudnya kan yang harus kamu pegang apa yang Abang pahami? Maksudnya harus sunat gitu. Ini menurut Abang gimana? Ketika presiden mengatakan kamu harus buat EKTP, apakah itu anjuran ataukah pernyataan yang tidak perlu dimaknai apa-apa, ataukah memang itu keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan? Sebenarnya Bang, kalau tentang kepresidenan ketuhanan itu udah jauh beda Bang. Itu tidak bisa dinamakan sebenarnya. Tidak ini. Nah, ya Abang katanya tadi mau diskusi yang baik. Kenapa diskusinya begini? Ya maksudnya kalau untuk kepresidenan dengan ini udah beda Bang. Karena agama itu. Saya bukan masalah kepresidenan. Ini kata yang harus kamu pegang Bang. Abang ngerti nggak? Coba saya tanya ulang ya. Abang ngerti nggak pertanyaan saya? Coba pertanyaannya. Saya ulang ya. Ini terakhir kali ya. Kalau gitu saya udah mute ya. Terakhir kali ini. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Melihat permukaan ayat ini, apakah ini sebuah kewajiban yang harus dilakukan, ataukah hanya anjuran, ataukah hanya pernyataan yang tanpa makna apa-apa? Ini saya jawab pribadi saya Bang ya. Ya pribadilah, masa komunal. Ya, kalau kepribadian saya mengatakan itu bukan suatu kewajiban Bang. Kenapa begitu? Karena gini Bang. Apa yang dimaknai yang harus kamu pegang ini apa maksudnya? Justru itu yang perlu saya, itu yang saya bantah. Tetapi kalau kita harus dibaptis itu betul, kita dibaptis gitu. Makanya saya belum ke situ. Yang harus kamu pegang ini maksudnya apa ini? Terakhir ya. Abis itu saya mute ya. Yang harus kamu pegang ini apa maksudnya? Tapi itu beda Bang. Maksudnya di kitab ini beda sama yang itu. Itu masalahnya, nggak sama. Oh, ya udah. Lanjut Bang Darbo. Kayaknya nggak bisa diskusi. Apanya yang beda Bang? Nggak sama isinya sama yang di Alkitabku gitu. Kan Anda bahasa Batak.
Iya. Tetapi kuartikan juga nggak ada yang itu kayak gitu apanya. Coba ya kalau yang tahu sahabat ya itu nggak sama tunggu ya. Ini. Mana? Coba. Nggak jelas ya. Ini Bible loh. Ya Alkitab betul, oke coba. Oke, ini bahasa Indonesia. Sama yang dijabarkan oleh Kancan ya. Cuma ini tulisannya kecil. Coba. Saya ini Pak. Nah, coba. Penginjil gratis. Ini di bilangan 17:10. Coba. Nah, itu. Mana? Jelas tidak ini? Nggak nampak kok. Makanya kalau abang punya apa ya? Punya saya bantu ya di laptop supaya lebih besar ya. Ya, tadi pertanyaannya seperti maksud abang itu kewajiban apa bukan gitu kan? Kewajiban namanya perjanjian kekal bang. Maksudnya gini Pak, itu tergantung orangnya juga gitu. Bukan tergantung Jadi orangnya nggak ini. bisa- Saya Ya. tidak mengambil satu prinsip ya dari pola pikiran saudara. Tidak. Begini bang, di sini judul perikopnya sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ya Itu itu Pak, perikopnya. itu. Habis itu kan udah pembaptisan, bukan sunat lagi, karena itu merupakan menyakiti bagian tubuh kan Pak. Jadi Oke, boleh saya digantisan tanya? seperti itu. Boleh saya tanya satu aja. Silakan saudara baca. So saya tidak bisa jawab, saya bilang bisa Enggak Pak ya. apa-apa. Kan Anda sudah mengatakan itu sudah diganti dengan pembaptisan. Pembaptisan. Ya. Yesus betul. dibaptis tidak Pak? Ya betul dibaptis pada. Yesus disunat juga. Ya pada masa itu juga. Ya kan sama. Apa yang salah bang? Nggak ada yang diubah di Soalnya- situ. Malah Ya, ditambah oleh ya. Tetapi kalau Ditambah sunat itu Pak, penambahan gitu loh. kalau di agama kami udah diganti pembaptisan seperti itu Pak. Jadi kalau dulu pun ada istilah Doktrin itu di atau apa dalam- ini? Bukan doktrin Pak, bukan. Ya, karena udah diganti ya. Salah itu. Berarti udah Salah. pembaptisan. 10 salah ya. Tidak kekal dia ya. Kan ya. Yang salah mana? Mana yang harus saya percaya? Apakah kejadian 17:10 yang mengatakan ini perjanjian kekal, ataukah abang yang mengatakan bahwa perjanjian itu sudah dirubah gitu? Mana yang perlu supaya diskusi lanjut gitu? Yang mau kita pegang yang mana? Sebenarnya dua-duanya benar. Benar, dua-duanya. Dua-duanya itu benar. Tidak Bagaimana? ada masalah. Kekal jadi hilang bagaimana? Kalau tidak bakalan hilang itu Bang. Cuman dua-duanya itu. Nah, ya, abang kasih disunat buktinya. Barusan abang katanya sudah diganti abang bilang. Nggak gini loh, abang Kan itu statement ke pembaptisan. statement kok ini ya kontra ya. Kenapa ya? Kontra gitu. Maksudnya? Abang bilang barusan sudah diganti kata abang dengan baptis. Artinya kan sudah tidak Iya, kekal betul. itu. Iya. Kok tidak Berarti kekal, Bang? nah pertanyaannya adalah mana yang harus kita pegang untuk melancarkan diskusi ini? Kejadian 17:10 itu yang mengatakan dia kekal, ataukah saya pegang abang bahwa dia sudah diganti itu loh? Kita di mana nih posisinya nih? Mana yang harus kita pegang nih? Posisinya sekarang udah pembaptisan, bukan sunat-sunatan. Seperti itu Bang. Kejadian 17:10 salah ya? Keliru dia. Ketika saya tidak mengatakan ini perjanjian yang kekal. Saya tidak mengatakan itu salah Bang. Jadi abang jangan membuat ini gitu. Saya tidak mengatakan Kekal itu enggak? salah loh. Ya kekal atau tidak? Saya tanya, itu perjanjian kekal atau tidak? Lah kenapa diganti kalau gitu? Bang, abang gini loh. Abang jangan memahami satu ayat aja gitu. Iya, tunjukkan semua ayatnya coba. Ini sederhana loh Bang Plati. Kita diskusi Iya, ini ini sederhana. loh apa? Baik loh. Iya. Nah, sekarang pertanyaan Gini, saya. maksudnya Ketika dia kan diganti, apakah dia masih kekal? saya tidak bisa jawab. Tuh, Udah? Kan tadi perjanjian seperti itu. Kalau nggak bisa jawab nggak bisa. jawab. Jadi nggak dipaksa dong. Sama kayak tadi bapak itu juga nggak bisa jawab ya udah nggak dipaksa gitu. Kan seperti itu tadi kan? Kan tidak harus dijawab kan? Kan tadi udah sepakat. Kan tadi pun di awal bukan untuk saling menjatuhkan atau menjelek-jelekkan
satu sama lain. Itu kan udah perjanjian. Iya, saya ngerti itu. Ini gini, ini bahasa Indonesia loh. Ini bahasa Indonesia loh. Mana yang harus kita pegang, Bang? Mana gini, abang suruh kita pegang. Apakah kejadian 17:10 yang mengatakan ini perjanjian kekal, ataukah saya pegang abang perjanjian itu telah dirubah dengan baptis? Gini bang, itu di mana-mana Kristen kalau bang tanya udah sunat apa udah dibaptis, pasti jawabnya udah dibaptis. Berarti kejadian 17:10 kita nggak pegang gitu. Jadi nggak, itu dalil itu nggak keluar lagi gitu loh. Tapi saya tidak begini pernah Bang Kanjan, dikit-dikit aja saya. Begini Pak Bang Kanjan, ya. Karena di sini perjanjian kekal ya, termasuk ini sunat ya, yang tertuju kepada yang pertama keturunan Ishak. Yang mana keturunan Ishak? Tentunya Bani Israel ya, dan ini Ismail. Yang mana keturunan Ismail? Keturunan Ibrahim itu semuanya. Tidak, kita berdasarkan ini dulu ya. Oh ya, kedua-duanya ya. Nabi Ismail alaihissalam tentu ke Arab ya, Rasulullah itu yang dia. Nah, ketika ada kawan yang mengatakan, oh ini tidak, memang bukan untuk saudara ini Pak ya, karena mila ini mila Ibrahim untuk orang-orang ya yang bertauhid. Jadi kedua ini Bang, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam itu yang melakukannya, keturunan-keturunan dari situ yang melakukan tentang sunat ya, diwajibkan tentang sunat. Dan karena di sini di perikopnya sunat sebagai tanda perjanjian akal ya, gitu loh ya. Lanjut Pak Kancan supaya diskusinya nyambung ya. Jadi saya tuh nggak ada tendensi untuk mana keyakinan mana dulu gitu, supaya diskusi lancar. Kita pegang tongkatnya sama-sama gitu. Yang harus kita pegang mana? Kejadian 17:10 ini yang mengatakan perjanjian kekal, perjanjian dengan Ibrahim dan keturunannya. Ada Ishak di situ, ada Ismail di situ. Ismail yang disunat, Ishak juga disunat. Ataukah statement abang yang kita pegang bahwa perjanjian itu sudah diganti dengan baptis? Nah itu kita pegang dulu supaya kita kemukakan dalil-dalil ke depan gitu loh. Jadi mana ini yang harus kita pegang nih bang? Aku izin bentar Kang Chan ya. Lanjut aja terus. Ya. Baik. Di situ ada kata-kata harus, ya. Kata-kata harus. Harus itu kita bisa pahami bersama loh. Itu wajib. Harus sama dengan wajib itu. Harus. Lanjut. Yang pelatih. Oke, gini bang, kalau menurut kalian itu kewajiban ya udah oke. Nah, itu aja. Aku nggak perlu debat-debat ini. Soalnya aku tidak perlu berdebatkan suatu hal. Kita nanya ke abang, bukan menurut kalian. Kalau menurut kita jelas itu harus kewajiban. Tadi Bang Dalbo kan di awal udah bilang. Berarti harus. Ya udah aku ngikut aja gitu. Ya udah harus. Nah kalau harus kenapa harus dibaptis? Kenapa nggak disunat? Ya justru itu bang. Di kita kan udah diganti bang. Bukan seperti itu. Ya, jadi kalian siapa yang mengganti itu dan apa kelebihan dia dibanding Tuhan yang menyuruh untuk mengekalkan perjanjian ini? Ya, Tuhan juga yang menyuruh harus dibaptis, Bang. Di mana Tuhan menyuruh baptis itu perjanjian pengganti dari sunat? Oke, bentar, aku buka ya, Bang. Bentar ya. Ya, silakan. Hancur perpuluhan malah lagi nih, hancur. Assalamualaikum Pak Pandi. Hancur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya makan dulu. Lanjut. Turunkan Bang Dalbo, ini pengacau ini Bang Dalbo. Halo. Kang Chan, assalamualaikum Kang Chan. Wabarakatuh. Teman-teman kalau mau diskusi lanjut aja ya, interupsi saya ya. Nggak apa-apa, lanjut Bang, lanjut. Iya. Silakan Bang. Tuhan mana yang memilih? Ya, Tuhan mana yang menyuruh untuk menggantikan perjanjian kepada Adam itu? Ada. Ya, silakan Bang. Bentar, aku bacakan ya. Dengan baptis itu.
Di Musa 6 ayat 52 bang. Abang bisa bukakan atau ini? Halo? Musa itu kejadian berapa? Di Musa 6 ayat 52. Oh beda ya. Musa itu kejadian bukan, ada yang tahu nggak ini Bibalnya ini apa? Kan justru itu makanya aku bilang beda bang. Itulah. Satu Musa sebentar, satu berapa itu Musa? Musa 6 Musa atau apa? Musa 6 bang. Coba abang buka deh on cam deh. Coba kita lihat abang on cam deh. Coba lihat. Apa yang dikatakan di situ bang? Coba. Di bahasa Indonesia kan ya? Ya kita harus dibaptis dulu bang, baru bisa menerima Roh Kudus. Ya. Itu. Coba apa yang dikatakan itu? Itu yang dikatakan Tuhan di situ apa untuk membatalkan perjanjian kekalnya itu? Coba dibacakan bang. Halo bang. Halo. Ya dibacakan bang, dibacakan bang. Ya kita harus dibaptis sebelum kita menerima karunia Roh Kudus. Betul. Bang Dalbo ada yang bisa bantu nggak ya Bibalnya Batak ya? Apa itu? Musa 6 katanya. Musa 6 ayat 56 gitu. Itu ekivalen dengan apa? Kejadian atau apa? Musa ayat 6 ya. Ayat 56. 56 ya, Bang? Pasal 6. Bang Pelatih. Halo, Bang. Di mana itu? Yang ada baptis itu di mana? Itu di Musa 6 ayat 52. Musa 6 ayat 52 katanya. Atau Google aja ya, bentar. Di Keluaran itu, Pak. Keluaran. Oke, Keluaran. Keluaran sampai 40. Di mana ini, Bang? Musa 6 ayat 52. Bibel Batak. 1 Musa 6. Terjemahkan. Di mana, Bang? Nggak ada, Bang. Coba di mana, Bang? Di Keluaran 16. Keluaran 16 1 sampai 4. 1 sampai 4. Mana? Sesungguhnya aku akan lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan mengut tiap-tiap hari sebanyak yang diperlukan, supaya aku coba mereka menuntut hidup hukumku dan tidak. Di mana membatalkan perjanjian kekalnya itu, Bang? Mana ini abang Batak nih ya? Jangankan ini, Pak. Di Efesus 2 nomor 15 saja kan mereka kadang-kala mengatakan di situ tidak membatalkan. Kalau Paulus jangan ditanya. Kalau Paulus tidak, kadang-kala mereka itu, Bang, menafsirkan itu tidak dibatalkan padahal jelas tertulis batal ya. Iya. Ya. Jadi apalagi mau saya bantu dalilnya, Bang, mau saya bantu dalilnya kalau sunat itu dibatalkan, Bang? Tidak perlu, Bang. Nggak perlu. Iya. Jadi, abang udah dapat pertanyaan abang kepada Bang Dalbo, kenapa kalian disunat? Wajib. Tidak dalam Islam saja, bahkan dalam Bible kalian pun itu wajib. Tadi kata harus itu wajib, yang sudah disepakati oleh abang. Justru pertanyaannya akan berbalik, kenapa sesuatu yang diwajibkan, yang diharuskan oleh Tuhan, abang ganti? Itu loh pertanyaannya, isunya. Kita sudah nggak punya isu. Saya tidak ada mengganti. Abang tadi bilang diganti dengan baptis. Abang kayaknya enggak ini ya. Iya betul. Nah, itu dia. Itu udah pembaptisan, bukan persunatan lagi. Sunatnya diganti enggak sekarang pertanyaannya?
kalau tentang itu saya tidak tahu bang. Kan tadi udah saya Ustaz jawab, bilang saya betul. tidak tahu. Aduh, ini gimana? Karena saya Silakan daripada Bang saya Lovin, membuat majulah. asumsi, daripada saya membuat asumsi dari saya sendiri, mending saya jawab tidak tahu bang. Abang nggak usah buat asumsi, minimal abang ingat apa yang Iya. abang katakan beberapa detik sebelumnya Makanya gitu loh. saya katakan kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya saya bilang tidak gitu bang. Oke, ketika abang menjawab bahwa sunat itu adalah kewajiban, tadi kita sepakat ya. Kenapa abang tidak melakukan itu? Kewajiban Tuhan itu. Karena saya udah dibaptis bang. Siapa yang nyuruh baptis menggantikan sunat? Siapa? Tuhan yang mana yang menyuruh itu? Kan kewajiban Maksudnya kita di Kristen harus dibaptis, bukan harus disunat. Iya, siapa? Siapa yang menyuruh abang membatalkan sunat itu dengan baptis? Kalau soal itu bang, nanti ku tanya dulu yang lebih paham, baru nanti ku kasih tahu sama abang. Mungkin itu lebih baik jawaban Oke, gue. siap, bagus, bagus. Nah sekarang abang sudah tahu nih, yang menyuruh untuk menyunat itu adalah Tuhan. Kejadian 17:10 tadi. Nah setelah itu abang mau disunat nggak? Setelah Tuhan nyuruh untuk disunat? Nanti akan saya tanyakan dulu bang, yang lebih paham. Bukan ditanyakan, ini masalah implementasi. Setelah abang mengetahui di Kejadian 17:10 bahwa yang menyuruh sunat itu adalah Tuhan, perjanjian kekal yang harus kamu lakukan sampai keturunan dari keturunan Ibrahim gitu, sampai keturunan Ibrahim. Nah setelah abang mengetahui yang mewajibkan sunat itu adalah Tuhan, abang mau ngikutin itu enggak? Ini bukan yang harus ditanyakan ke orang lain. Ya gimana bang, untuk menyakiti diri sendiri ya takut juga lah bang. Gitu loh, karena itu kan menyakiti diri sendiri bang. Oke, nggak apa-apa. Menyakiti, tapi abang sekarang meyakini bahwa sunat itu wajib ya menurut Tuhan ya. Tapi abang tidak melakukan kewajiban itu karena abang takut sakit, begitu ya posisinya? Ya betul, kalau untuk menyakiti diri sendiri lebih ini. Ya betul. Yaudah, kata ada tertulis di Alkitab, Anda harus memotong jari Anda, misal kata bang, saya tidak akan melakukannya gitu. Jika itu bertentangan dengan diri saya untuk menyakiti diri kan. Iya, kata Yesus, apa jika orang mengampar pipi kiri kamu, kasihlah pipi kanan. Abang setuju nggak itu? Setuju, itu saya setuju, sangat. Tapi kan itu menyakiti diri bang. Itu bukan diri sendiri yang menyakiti, tapi orang lain. Pipi abang, saat pipi abang dipukul sama Bang Dalbo, ditampar, kata Yesus, pelatih, kata Yesus, jangan lawan, kasih pipi kanan kamu. Abang setuju itu? Betul, setuju. Bang Dalbo menyakiti pipi kiri, sekarang menyakiti pipi kanan. Abang mau melaksanakan itu? Melaksanakan itu bang. Ya betul. Ya mau. Nah kenapa Tuhan yang berkata sunat lalu abang dengan alasan menyakiti abang tidak lakukan, tapi Tuhan abang ketika Yesus ya maksudnya ketika mengatakan bahwa harus ditampar pipi kiri kanan itu dan sama-sama tersakiti, kenapa abang lakukan? Dua-duanya tersakiti. Kenapa yang satu abang diskriminasi gitu? Contohnya gini, abang menampar pipi kiri saya dan akan saya kasih pipi kanan. Ya itu kan yang menanggung dosa. Tersakiti tidak pipi kanannya? Pipi kanannya tersakiti tidak? Abang lakukan nggak? Abang serahkan nggak pipi kanan itu? Ya aku serahkan bang. Kenapa nonat abang tidak diserahkan untuk melakukan perintah Tuhan tadi? Itu beda cerita bang. Itu udah beda itu. Kalau yang menyakiti secara main tangan gitu kan itu kekerasan kan bang. Iya iya. Dilanjut saya teman-teman. Ayo sekalian kayaknya. Itu kan kekerasan. Ada dalam ini apa kegundahan kayaknya. Jadi gini, pegang dulu kata-katanya. Beberapa detik yang lalu ngomong itu harus pegang gitu. Pada diskusi masuk gitu. Itu ya. Tapi pertanyaan abang di awal ke Bang Dalbo, nah itu kewajiban. Tanya dulu sebentar, saya masuk bang. Sebentar, saya lagi makan. Saya ini saya apa namanya tentang pentingnya sunat. Lanjut. Iya iya. Itu dia udah bisa menjawab Bang Dalbo. Baik, lanjut dulu sama teman-teman yang lain. Kalau Kristen yang bisa diskusi boleh. Saya mau tanya lagi boleh? Boleh? Halo? Ya silakan. Boleh ya. Tapi ini kita diskusinya enak-enak aja bang ya. Abang jangan merasa diserang atau gimana ya. Enggak, silakan aja. Ya oke. Gini bang, itu aku ada baca, nggak sengaja baca gitu kan. Itu ada isinya
Allah dan malaikatnya bersekutu untuk Nabi, itu maksudnya gimana Bang? Ini kita diskusi ringan aja ya. Iya. Mungkin maksudnya bersolawat, mungkin ya, bersekutu, bukan bersekutu ya. Atau ada itu datanya bersekutu. Coba datanya dulu ya. Itu kan ada tertulis gimana ya? Aku baca kemarin Allah dan malaikatnya berselawat untuk Nabi. Seperti itu Bang. Maksudnya gimana itu Bang? Berselawat untuk Nabi itu? Apakah? Ya gini Bang. Kita kalau ya oleh saya simulasikan ya. Jadi gini, betul redaksinya itu bukan bersekutu, tapi bersolawat. Nah, bersolawat itu bahasa apa? Bahasa Indonesia bukan, bahasa Jerman bukan, bahasa Kanada bukan. Solawat itu bahasa Arab. Maka kaidah-kaidah solawat bahasa Arab itu, kan Al-Quran bahasa Arab ya, itu harus diterapkan di dalam kata itu. Solawat itu dia memiliki arti yang tidak tunggal. Kalau bahasa Arab disebut mustarok, tidak tunggal. Dia bisa menghormati, dia bisa berdoa. Kok bisa begitu? Ya, begitulah. Bahkan di lafaz-lafaz bahasa Indonesia pun ada satu kata yang mempunyai banyak makna. Taunya dari mana maknanya? Dari kalau kita bisa bilang konteks kalimat atau syakul kalam. Nah, Allah bersalawat kepada umatnya, bukan Allah kepada para manusia begitu ya, ciptaannya. Nah, bukan berarti Allah berdoa kepada ciptaannya, tetapi Allah memberikan keberkahan kepada ciptaannya dalam Al-Quran. Saya nanti tunjukkan datanya ya, sambil scroll ya. Nah, ayat yang abang katakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Nah, di situ konteks kalimat yang diterapkan di situ, bila sholawat itu dari yang rendah ke yang tinggi, maka dia disebut doa. As-sholat ad-doa. Ketika para malaikat itu di bawah dari Allah, maka malaikat itu berdoa kepada Allah untuk nabinya. Bukan nabi memerlukan doa, sebagai bentuk penghormatan. Lalu ketika sholawat itu diterapkan pada yang tinggi kepada yang rendah, maka dia artinya memberikan pujian, penghormatan, bahkan keberkahan. Jadi ketika innallaha, Allah dan malaikat, maka sholawat itu mempunyai makna kepada Allah, yaitu memuji atau memberkahi. Ketika ditujukan pada malaikat itu artinya berdoa kepada Allah, gitu Bang. Tapi saya mengerti pertanyaan Abang, karena sholawat itu selalu diterjemahkan tunggal, berdoa, begitu ya. Betul. Seperti halnya begini Bang. Dia bisa dimaknai tunggal bila konteks kalimatnya hanya tunggal. Contoh, ketika Yesus datang ke Taman Getsemani, Yesus dia tunduk menurunkan dahinya, kalau di dalam KJV itu fall down, jadi dahinya itu turun, lalu berdoa, ya Bapakku, lepaskanlah cawan ini bagiku. Nah, doa di situ sudah tidak bisa ditafsirkan apa-apa selain memohon untuk dihindarkan dari bencana yang akan datang, itu salib maksudnya. Nah, doa yang Yesus lakukan itu tidak bisa diterjemahkan dalam lain menghormati apanya, karena lihat konteks kalimatnya. Nah, di situ doa Yesus itu adalah dia benar-benar berdoa begitu. Nah, jadi tidak bisa ditafsirkan apa-apa. Nah, itu Bang. Nah, pertanyaannya, saya ini ya izin ya supaya diskusinya jalan. Abang percaya nggak kalau Yesus itu berdoa pada Tuhan gitu Bang? Itu memang ya gimana ya, itu kan namanya mengajarkan Bang. Jadi ya harus berdoa. Cara mengajarkan murid-muridnya, cara berdoa gitu kan. Seperti itu Bang. Kalau mengajarkan itu gini ya, kalau mengajarkan itu lebih baik mengajarkan di bait Allah, maksudnya di sinagog, ataukah di rumah lagi ngumpul, lagi majelis, lagi ini, ataukah mengajarkan di tempat-tempat yang sedang krusial gitu. Murid-murid kalian ke sana dulu. Murid-murid kalian beli pedang dulu. Kita dulu di Taman Getsemani. Kira-kira itu pengajaran atau memang dia berdoa mohon untuk dihindarkan dari cobaan, Bang? Kita kan mau diskusi akal saya tadi ya, diskusinya ya. Jadi saya tetap konsisten di situ ya. Kang ini Kang Chan, bantu bacakan surah Al-Baqarah ayat 157. Al-Baqarah
157. Enak nih sebenarnya, saya depan tablet. 157. Nah ini ya. Ulaika alaihim salawatum min. Ini yang saya bilang. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Itu kata betul. Itu kata yang digunakan adalah, makasih Bang Lovin ya. Itu kata yang digunakan adalah sholawat. Ulaika ala sholawatum. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh sholawatun, memperoleh doa dan nggak nyambung, memperoleh ampunan mir rabbihim, dari Tuhan mereka, warahmah dan rahmat. Jadi di sini ada kata sholawat, tidak mungkin diartikan dengan doa. Mereka itulah yang memperoleh salawat, mereka itulah yang memperoleh ampunan. Nah, kita bisa lihat ya, itu ya, itu salah satu dalil salawat itu dia memiliki multi makna. Lihat dari orang Israel. Artinya di sini dilarang masuk di tempat kudus. Kata firman Allah, dilarang masuk ke tempat kudus orang yang busuk hatinya dan tidak bersunat. Ya? Tidak disunat nonoknya. Itu ya Bang, Yeskel 4 nomor 9 ya. Dan kedua, kembali lagi tentang selawat ya, mungkin sudah dijabarkan oleh Pak Kancan. Coba kita lihat di sini Wahyu 7 nomor 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan bagi Allah. Saya ulangi. Dan dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Itu maknanya ini Bang. Gimana ini Bang? Ini orang-orang ini berseru meminta keselamatan bagi Allah kami. Apakah Allah ini minta didoakan untuk diselamatkan atau bagaimana? Silakan. Coba diulang Pak pertanyaannya. Di Wahyu 7 nomor 10, dengarkan ya. Dan dengan suara nyaring mereka berseru ya, keselamatan bagi Allah kami. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di tahta, di atas tahta dan bagi anak domba. Coba Pak, ini didoakannya untuk keselamatan bagi Allah. Silakan. Jadi pertanyaan Bapak, dia meminta doa untuk diselamatkan atau gimana, seperti itu Pak ya? Ya, silakan. Ya, memang ada juga tertulis bahwa dia berdoa seperti itu Pak ya. Nah, kalau itu saya terima juga tentang itu. Jadi Tuhan Allah itu minta diselamatkan Pak, begitu? Ya betul Pak. Hah? Bagaimana ini? Tuhan minta diselamatkan. Bukan gini Pak, konsepnya bukan seperti itu loh Pak. Nah, konsepnya seperti itu. Gini kan, semasa dia di dunia, lalu dia berdoa seperti itu ya, lebih tepatnya Pak ya. Begini Bang, dengarkan coba narasi saya. Coba Pak. Ya jangan narasi Pak. Ya berdasarkan dalil. Di sini di Wahyu 7 nomor 10 Pak. Nomor 10 Pak. Demit dulu, Berdin. Ya. Di sini di Wahyu 7 nomor 10 kan jelas. Dan dengan suara nyaring mereka berseru. Ya. Mereka berseru keselamatan bagi Allah kami. Ya, berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Bagaimana ini Pak? Silakan.
Saya tidak mengerti pertanyaan seperti apa, Pak. Ini Allah di sini minta diselamatkan. Ya. Lebih tepatnya Yesus. Mereka berdoa minta diselamatkan. Ini bagi Anda ini Allah ini Yesus. Memang dia berdoa seperti itu. Oh, menurut Bapak, Yesus itu adalah Allah itu sendiri, begitu? Ya, betul, Pak. Oke. Apakah sudah selamat? Pak, kan udah naik kembali, udah naik ke atas. Udah bangkit. Oh. Pernah mati? Pernah, Pak. Coba Anda baca di 1 Timotius. 1 Timotius 6:16. 1 Matius berapa? 6:16. Mana aja? Kalau aku mau cari di sini. Oke, saya bacakan, dengarkan ya. Lalu Anda cari juga di situ. 1 Timotius 6:16. Di sini dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Artinya, ya, ini Tuhan pencipta alam semesta itu, Pak, yang disembah, tidak pernah takluk atau mati walaupun sedetik. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini kekal, kekuasaannya kekal. Nah, di sini jelas dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bukan dua-duanya, satu-satunya. Nah, silakan Pak Pelatih. Ya, tetapi kita, Pak, perlu memikirkan juga, tiada selain Yesus yang bisa mengalahkan kematian loh. Seperti itu. Maksudnya? Tiada seorang pun yang bisa mengalahkan kematian selain dia. Mengalahkan maksudnya bangkit gitu loh. Betul, Pak. Yohanes bangkit, Bang. Ya, bahasa aslinya itu atanasia. Atanasia artinya A itu tanpa, itu mati. Bukan bangkit. Kan, Pak. Ini dulu, Pak. Yohanes juga bangkit, Bang. Maksudnya gini Pak ya. Nah, itu perlu kita artikan. Dia kan mati lalu itu ya. Bukan seolah-olah ada yang bangkitkan dia, bukan. Saya jawab, Bang. Kan Anda bernarasi mengatakan Yesus bangkit atau menaklukkan maut. Di mana, Bang? Dia taklukkan maut. Mungkin kalau kita pikirkan secara pribadi pun, kalau yang bangkit itu berarti mengalahkan kematian, Pak. Seperti itu. Bahkan tidak ada. Jadi Yohanes bagaimana Yohanes? Gini, Pak, saya kalau membahas tentang situ, saya tidak terlalu ini ya. Saya tidak terlalu ingin menanggapi kesana. Tidak, Yohanes juga bangkit, Bang. Itu yang dibangkitkan Tuhan, Bang, kalau itu. Yesus sama, Bang. Yang bangkitkan itu Allah. Ya, sama. Allah itu dibangkitkan juga, sama-sama dibangkitkan. Gitu loh. Ya, tetapi Allah itu disendiri. Tuhan itu di mana, Bang? Dia sendiri. Itu ada juga tertulis, Pak, kalau dia itu adalah Tuhan. Coba Bapak buka di Kisah Para Rasul. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Di Kisah Para Rasul 2:32. Ini baru satu data loh. Belum kayak yang lain-lain saya buka. Cukup ini aja. Ini jelas tertulis Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Itu. Nah, Anda mau tahu di mana Yohanes bangkit? Di Matius
14 nomor 2. Bang Dalbo izin nih. Berkenan nggak si bom-bom 5 itu naik? Kalau dia menghujat langsung turunin aja. Mungkin Ya, suruh naik aja. Bismillah aja bang, suruh naik aja bang, suruh naik aja bang. Timotius 6:16 itu. Udah pernah naik itu jadi Coba. berkala dia di atas. Bukan bom-bom Oh soalnya gitu. ini. Bukan Oh bom-bom. gitu ya ya. Jangan Oh, bukan ya. lewat aja dia itu. Mas itu. Nggak berani Siap, lewat. Bukan yang Iya, asli iya. itu. Yang Siap jadi- siap siap. Enggak, kalau bom-bom coba naik, jawab aja itu, coba 1 Timotius 6:16 ini kita diskusi. Kalau bom-bom ya, kalau bukan ya udahlah. Nah, cuma aku juga mau nanya tentang asal dari pertamanya Yesus itu asalnya dari mana dulu itu aku Tunggu mau nanya. dulu, tunggu dulu, Pengen Bang. aja nanya. Bang, izin. Jangan dulu kemana-mana. Di sini coba Anda buka di Kisah Para Rasul 2:32. Iya, Bapak bacakan aja isinya nggak apa-apa. Aku dengar. Oke. Ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Gimana Pak? Mana? Iya loh Pak. Itu. Yesus sudah dibangkitkan oleh Allah. Nah, ini ya di Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Tentang Anda mengatakan Yesus bangkit, Yohanes juga bangkit loh. Herodes berkata kepada pegawai-pegawainya, sesungguhnya dia itu Yohanes Pembaptis, dia sudah hidup kembali. Sebab dia mempunyai kuasa untuk melakukan mujizat. Itu lebih unggul mana, Bang? Ada lagi Pak yang menuliskan kalau dia adalah Allah Bapa. Seperti itu Pak. Ini kemana-mana kita 10. ini, Pak. Maksudnya Pak, ada kan dia mengakui bahwa dia Tuhan seperti itu Pak. Jadi ada yang tertulis juga gitu. Di mana Yesus mengaku Allah itu sendiri? Di mana Yesus dia berkata bahwa aku Tuhan, Bang. Coba tunjukkan Alkitabnya. Aku dan Allah Bapa adalah satu, seperti itu Pak. Aku dan Bapa adalah Yohanes satu. 10. Iya betul. Yohanes 10:30. Iya betul. Atau dalam visi misi itu visi misi kerjaan. Ya, aku dan Bapa. Tunggu dulu Bang. Tapi dia Aku berdoa dan Bapa adalah satu. Begitu bunyinya. Di Yohanes 10 nomor 30. Iya betul Pak. Mungkin Abang bisa baca juga di atasnya supaya lebih konkret gitu loh. 25 kan nggak boleh dicomot-comot. Tetapi kalau itu mendasari Bapa bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, bagaimana dengan murid-murid? Kalau dasarnya seperti itu, Bapa punya Tuhan bisa jadi 15. Ya bukan loh Pak. Ya kita kan. Nah murid-murid juga satu dengan Bapa. Di Yohanes 17 nomor 21. Murid-murid juga loh. Menyatu dengan Bapa. Coba Pak, itu Pak Bom dia naikin dulu. Sepertinya dia mau jawab. Ini bukan bom asli soalnya. Silakan naik bom. Iya, soalnya dia kayaknya nyerang aku juga dia. Mungkin mau jawab apa Coba. gimana dia. Boleh Kalau aku izin baca? KW saya turunkan kalau KW. Nggak boleh lah kita gunakan ini. Iya. Kan kata Yusuf di Mana situ dia? kan Yusuf berdoa kan kepada Allah. Kan gini, Allah Bapa dan aku selamat hidupnya sebagai yang dicatat dengan kitab. Kitab Injil sejumlah doa ada tertulis. Dia bilang kayak gini, ya Allah, aku serahkan kepadamu. Tolonglah, berilah aku ke alam tempatmu. Kan gitu kan Bang? Wah, apakah dia berdoa sama siapa? Gitu. Terus utamakan lagi nih Bang, aku mau bertanya Bang. Maryam melahirkan Yusuf, terus Tuhannya Maryam dari mana dulu? Apakah Allah, apakah Yesus? Aku bertanya itu dulu Bang. Coba jawab dulu pertanyaanku di situ. Ini fokus saja dulu pembangkitannya Bang. Supaya poinnya ketemu. Ini kembali Ya, lagi. monggo. Iya monggo, masalah. Maaf masalah. Kan sudah dibahas itu tadi.
Silakan Pak Pelatih. Pembangkitannya itu Pak, ya kalau menurut saya pribadi, dia bangkit sendiri, bukan dibangkitkan seperti itu Pak. Ini Bang, di kisah para rasul. Yesus inilah yang dibangkitkan Bang. Bukan di sini tertulis Yesus inilah bangkit sendiri. Tidak, Yesus inilah yang dibangkitkan. Tetapi ada juga Alkitab mengatakan Pak, bentar ya saya bukakan ya. Silakan Kak. Lukas 24 ayat 6 sampai 7 Pak. Apa itu? Silakan dibaca Pak. Ingatlah apa yang dikatakan olehnya. Bentar Pak Agung. Ya salah maaf. Tapi aduh. Bentar ya Pak. Yang mau lanjut silakan ya. Nanti saya masuk ketika ada waktu. Yang mau lanjut silakan. Kita Santos Dalbo. Saya izin ya, Bang Ferdinand. Silakan yang mau lanjut. Ya, saya mendengarkan saya sambil cari literasi ya. Silakan. Tapi jangan dikencang-kencangi. Perpuluhan saya ini makin hari makin habis. Begini. Pelan-pelan aja Santos. Kita lucu. Saya pelan-pelan. Ya, saya biar pelan-pelan aja Pak Santos Dalbo. Mana nih? Aduh, malah perpuluhan merosot ini kalau begini. Itulah makanya kalau teman-teman Kristen mau naik diskusi itu sedia payung sebelum hujan. Ini mau perang baru tidak siap senjata, matilah duluan sebelum melangkah dari rumah. Enggak Bang, mereka tuh udah bawa senjata, terus dicek pelornya kosong. Nah, silakan. Saling menyerang. Berarti silakan. Ini kita saling menyerang atau gimana sih? Enggak, silakan. Senjata. Iya, pakai senjata dalam diskusi Ya, itu, Bang. kan, di awal kan saya bilang kita bukan saling serang. Kalau mau saling serang saya bisa Tidak ada yang saling serang. Cuman kan kita harus menyiapkan data ketika naik berdiskusi dalam komal-komal diskusi, Bang. Harus ada data. Data itu seperti diskusi. Sabar dulu. Sudah. Lanjut aja. Insya Allah. Kalau memang tadi tujuan saya untuk menyerang, mungkin data udah saya lengkapkan, saya persiapkan gitu kan. Tadi kan di awal saya bilang kita hanya diskusi ringan, bukan untuk saling menjatuhkan atau menjelekkan satu sama lain. Iya, kalau naik diskusi itu Bang minimal. Iya. Izin dulu. Ya, diskusi santai. Oke, lanjut silakan. Santai aja. Silakan. Ini musim duren loh. Silakan dipaparkan. Wah, itu situ ada. Bang, suaranya putus-putus tadi. Suaranya tuh putus-putus Santos Pandi. Iya, naik. Ya, silakan disampaikan tadi apa.
Silakan Pak Pelatih. Yesus itu Allah sendiri, mana coba dalilnya? Saya belum pernah baca loh itu dalam Bible, belum pernah dapat saya itu. Oh itu bentar Bang ya. Kami tunggu Bang, sampai sangkakala kedua kami tunggu jawaban Abang. Coba Abang baca itu dari 30-nya sampai ke 32. Jangan diambil 30-nya aja, coba baca sampai 32. Di Yohanes 10 ayat 30 Bang. Tadi kan saya Baca Bang, baca. Yohanes 10 ayat 30 baca. Ya, bentar. Ya perlu Bang, saya bantu baca. Aku dan Bapa adalah satu, gitu loh. Bukan itu. Yesus mengatakan kalau Dia adalah Tuhan. Di Yohanes 10:30 kan, aku dan Bapa adalah satu. Itu bunyinya. Iya, betul. Iya. Ya kan, saya bantu kan. Kita berkawan di sini, kita hajar mereka. Di aja Bang, nggak perlu ke perpus lagi, kamu jangan masuk. Jadi begini Bang ya, Bang Pelatih, coba jangan dulu masuk Google coba. Bapak bilang dengan mengatakan aku dan Bapak adalah satu, Yesus itu adalah Allah sendiri, seperti itu Bang ya. Cek. Ya betul Bang, seperti itu Bang. Ya, jadi kalau seperti itu Abang menafsirkannya, bagaimana dengan Yohanes 17:21 Bang? Di situ dikatakan juga murid dan Bapak itu adalah satu. Bagaimana itu Bang? Nah, benar, di situ aku juga mau bilang tadi itu Bang Aman. Ya monggo lanjut. Mana Bang? Ya. Bagaimana kalau misalkan dikatakan juga dalam Yohanes 17:21, murid-murid juga menyatu dengan Bapa. Artinya Tuhan Anda itu 15 kalau begitu Pak. Bisa main bola itu bikin murid adalah sekasan. Nah, coba Bapak baca coba. Kalimatnya kan bentar. Yohanes berapa? Yohanes 17 nomor 21. Ya, bentar. Silahkan 21. Gelapkan lagi ya. Nanti diterangkan lagi sama Santos Pandi. Ya, itu kan kalimatnya kan menjadi satu seperti itu ya. Coba dijelaskan Bang. Pertanyaannya di situ kayak mana tadi? Biar saya jelaskan, saya coba. Kalau Abang mengatakan aku dan Bapak adalah satu, pertanyaan saya, kenapa di Yohanes 17:21 mengatakan juga demikian, bahwa murid-murid dan Yesus dan Bapak itu adalah satu. Artinya apa? Tuhan Bapa itu 15 sekarang. Ada Roh Kudus, ada Allah Bapa, ada Yesus, ada 12 murid. Total berapa itu Bang? 12 tambah 3 berapa? 15. Begini Bang ya. Nah, kalau silakan. soal pemikiran orang lain terhadap itu, saya tidak boleh membantah itu. Sekalipun Abang bilang Tuhan Anda 15 gitu. Saya tidak akan silakan paparkan merespon itu tentang ayat itu dulu. Ya, tapi kan di Yohanes 10 ayat 30 udah jelas. Aku dan Allah Bapa adalah satu. Seperti itu ya. Iya, kalau aku dan Bapak adalah satu, berarti murid-murid juga satu dengan Bapak itu 15 Tuhan Anda. Seperti itu Bang. Simpel saja sih Bang. Konsepnya kalau mau diskusi ringan, ya kalau mau diskusi ringan seperti itu. Ya Bang, dari saya baca dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca dari Keluaran sampai Ulangan. Ayatnya itu dikatakan ketika murid-muridnya bersatu itu sama seperti engkau ya Bapak. Jadi bersatunya Yesus dengan Bapa sama seperti bersatunya Yesus dengan murid-muridnya. Tidak ada yang membedakan. Kalau teman-teman Kristen mengatakan beda, mana yang harus kita pegang? Apakah Yesus yang mengatakan sama seperti Bapa bersatu dengan Yesus, ataukah teman-teman Kristen yang membedakan dengan murid itu? Coba cek ayatnya, sama seperti engkau ya Bapa bersatu dengan Yesus itu. Ya coba kita berikan kepada beliau ini gimana beliau memaparkan ayat itu 17:21 itu. Coba saya sapa dulu. Pak Sandi, selamat siang.
Iya, selamat siang, selamat siang. Mungkin mau membantu ya, nggak apa-apa, kita ngobrol santai. Iya. Pak host dibesarkan dulu. Bisa dibesarkan dulu host. Ya, mungkin ada tanggapan dari Pak Sandi, silakan untuk membantu saudara. Yesus dan Allah Bapa itu satu hakikat. Tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedain. Baca Yohanes 8 ayat 24. Kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya akulah dia. Ini dia, ini siapa? Bahasa Yohanes 8 ayat 24. Dia itu Allah Bapa. Aku itu Yesus. Allah Bapa. Ini yang berkata siapa? Tuhan Yesus. Karena itu tadi aku, ini aku. Siapa? Iya, Tuhan Yesus. Berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu, ini siapa ini kamu? Manusia. Tidak percaya bahwa akulah dia. Iya. Jadi kalau kalian tidak percaya, kamu akan mati dalam dosamu. Apa yang salah ini? Jika kalian tidak percaya Yesus itu adalah Allah sendiri, kalian akan mati dalam dosamu. Di mana di sini Yesus mengaku Allah? Itu ya ayat 24. Coba dibaca di atasnya. Di mana? Yohanes 8 ayat 24. Ya saya tahu. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Tuhan Yesus itu dengan Allah Bapa satu hakikat. Satu hakikatnya di mana, Bang? Tidak bisa dipisahkan, tapi dapat dibedain. Tidak bisa dipisahkan, tapi dapat dibedain. Nah buktinya di kejadian ini apa ya, pembaptisan itu berpisah mereka. Itu kan berbeda-beda. Itu manusianya. Tuhan Yesus itu punya dua natur. Itu manusianya. Tuhan Yesus itu punya dua natur. Natur ilahi dan natur manusia. Jadi yang katanya nggak bisa dipisahkan. Diam dulu, saya jelasin. Yang disunat, dibaptis, yang pokoknya yang melakukan aktivitas manusia itu sisi manusianya, tapi dia itu tetap Tuhan. Perlu digarisbawahi dan perlu kalian ketahui. Ya. Begini Bang. Coba ya. Kamu nggak usah ngejelasin. Kamu itu persis bukan saya jelasin, saya baca loh. Kamu nggak usah ngejelasin. Saya membaca. Di situ di Lukas ya, di Lukas 3:22. Saya nggak lihat ini. Di situ dikatakan berbeda tempat dan wujud tidak sama. Mana satu hakikatnya? Coba baca ayatnya. Coba baca ayatnya. Coba baca. Tunggu. Saya buka Bible. Ya, coba baca. Sandi pelan-pelan bang. Bang Sandi pelan-pelan. Enggak, aku nggak bisa pelan-pelan ngajarin orang. Biar cepat. Oh, nggak bisa. Biar cepat pintar. Oke. Kan Anda mengatakan satu hakikat, sepakat? Ya, satu hakikat itu Allah. Allah itu generic name ya, bukan nama pribadi. Iya, terserah. Oke, selesai. Bang, boleh aku bicara tadi? Di Lukas 3 ya, 22. Lukas 3 21 sampai 23. Ayo coba baca. Di sini ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Yesus ini berdoa ya. Terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam berupa burung merpati ke atasnya. Ya, itu Tritunggal, bicara Tritunggal. Ya. Tunggu dulu. Ya, di atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepada kamulah aku berkenan. Artinya ada suara di langit. Maaf Bu. Tunggu dulu lah. Ya. Artinya ada suara di langit. Kok tiba-tiba punya tamu nih? Ya, coba. Ada suara. Tunggu dulu, saya jabarkan. Ada suara di langit. Ada Roh Kudus berupa burung merpati di atasnya. Yesus kan di bumi, dibaptis. Terus? Apakah hakikatnya sama? Hakikatnya sama, itu yang dibaptis manusianya, sisi manusianya kan sudah bilang. Manusia. Sisi manusianya. Allah Bapa di mana? Di situ dijelaskan di mana? Ada di keterangannya situ ada di mana? Di mana? Ya, katanya satu hakikat. Iya, satu berbeda-beda. Apanya berbeda?
Sisi manusia Berbeda, satu suara di langit, satu berupa burung merpati di atasnya. Di mana di sini satu hakikatnya? Hakikatnya Roh Kudus berupa burung merpati, ya, berupa burung merpati, Yesus sosok manusia. Apanya yang sama? Satu hakikat, ngerti nggak Pak? Satu hakikat itu hakikat satu hakikatnya di mana? Satu hakikat artinya satu kealahan. Jadi mereka satu hakikat artinya jangan itu. Hakikat itu bahasa Al-Quran. Pak, ngerti hakikat nggak? Keadaan yang sesungguhnya itu satu hakikat. Ngerti nggak hakikat? Keadaan sesungguhnya. Kamu nggak ngerti? Itu arti satu hakikat. Jangan kamu bawa hakikat dalam versi Islam. Satu hakikat itu artinya Islam, Pak. dengarkan. Itu persis keadaan yang sesungguhnya itu artinya satu hakikat. Itu persis Islam, Pak. Itu persis Islam. Saya silakan Anda googling karena itu memang bahasa kami. Anda ambil. Iya, jangan samakan. Jangan samakan. Jadi tolong terangkan kepada saya. Coba tolong terangkan kepada saya di mana satu hakikatnya. Di kejadian yang sama, waktu yang sama, sosok, bentuk berbeda-beda, dan tempat berbeda-beda. Di mana dia menyatu? Oke, jangan dipotong ya. Satu hakikat maksudnya satu Allah, tapi bisa dibedakan tempatnya. Tapi mereka itu satu, yaitu sama-sama Allah. Itu hakikat. Jadi, itu Allah. Allahmu tiga. Hakikat mereka itu Allah, tapi bisa dibedakan. Jadi di situ Allahmu tiga. Tritunggal. Allahmu tiga di situ. Tritunggal. Tiga, karena berbeda-beda wujud, tempatnya berbeda-beda, tidak menyatu mereka, Bang. Tidak menyatu. Kamu diajarin ngeyel. Kamu yang ngeyel, pantas mau dilawan. Kamu kan bertanya, saya jelasin kamu ngeyel. Perkaranya begini, Bang. Perkaranya begini. Dengarkan coba. Ngeyel diajarin. Tempat berbeda. Bisa sepakat dulu ayatnya ini. Ini ayat saya pakai di Lukas 3:21. Ini tempat berbeda loh. Waktu yang sama, kejadian yang sama, tetapi tempat berbeda dengan wujud berbeda. Bisa di mana kesamaannya? Satu hakikat. Ngerti nggak? Di mana satu hakikatnya? Hakikat mereka itu Allah. Jadi tiga Allahmu. Tritunggal. Lah kok ketawa dia jarin? Dia punya tiga Allah rupanya. Tritunggal. Apanya Tritunggal? Di sini jelas. Nih, saya jelasin. Dengerin. Tempat berbeda. Dengerin, saya jelasin. Dengerin. Ada suara di langit. Yang menurut Kristen itu suara Allah Bapa. Mau saya jelasin nggak? Ke tempatnya berbeda. Tunggu dulu. Ada burung di atasnya. Mau saya jelasin? Ada Yesus di bawah. Wujudnya berbeda. Mau saya jelasin? Tempatnya berbeda. Kor-kor aja. Silakan digelapkan. Mau dijelasin apa kor-kor aja di situ? Mau dijelaskan? Silakan digelapkan. Kok banyak yang bertanya yang ngomong? Seharusnya yang menjawab yang banyak ngomong. Yang bertanya sekali aja udah diam. Kamu menjawab aneh-aneh jawabannya. Bertanya tentang hakikat, Anda ngawur memaknai hakikat. Itulah Kristen. Mau versi Kristen silakan Anda googling. Silakan googling KBBI. Silakan kamu googling. Makna arti itu versi LAI loh. Coba kamu googling. Nggak dipaksa. Saya tidak memaksa. Saya tidak memaksa. Diam dulu Ban Freddy. Diam dulu kawan. Kamu minta penjelasan, dijelasin, tapi kamu ngeyel. Bukan ngeyel, Anda menjelaskan begini. Ketika saya bertanya, ketika saya bertanya, ini saya pegang roti atau saya pegang pisang. Anda menjawabnya itu bukan pisang padahal kok itu mangga. Sampai nggak nyambung. Ketemu, kamu yang nggak nyambung itu pasti kamu. Kamu kalau nggak percaya, Pak Santos Dalbo, itu loh. boleh saya? Nggak dipaksa kamu untuk percaya, Pak Dalbo. Bukan saya dipaksa. Tetapi menurut ayat ini tidak seperti itu. Jangan kamu ngomong. Menurut pemahaman Anda memang begitu, tapi menurut yang tertulis di sini tidak seperti itu. Nih, Alkitab hanya diberikan kepada orang yang mempercayainya. Jadi kamu jangan coba-coba menafsirkan. Kamu tidak ngerti. Iya, gitu ya. Kamu nggak ngerti kamu. Bagaimana pengertiannya ini? Coba digelapkan nanti sampai saya terangkan. Kamu nggak bakal ngerti kalau kamu nggak coba digelapkan. Jadi
kalau kamu dijelasin dengar, kalau kamu terima silakan, kalau enggak ya udah, nggak usah ngeyel. Kamu jelaskan, gelapkan aja nanti saya terangkan. Kamu nggak perlu nerangin, kamu nggak ngerti Alkitab. Ya kalau kami nggak ngerti, coba digelapkan. Nanti saya jelaskan. Saya ini penginjil, paham? Kamu nggak ngerti. Penginjil saya ini, saudara-saudara. Kamu ngawur kamu. Ngawur. Jangan nangis. Nangis. Ya. Jangan nangis lah. Jadi saya paling nggak suka kalau saya lagi nerangin dipotong-potong. Karena saya bertanya tentang pisang yang kamu terangkan mangga. Itu versi kamu. Jangan bawa versi kamu ke Kristen. Coba itu yang dibuka Pak Pelopo. Coba itu dibuka Pak Pelopo. Arti hakikat itu baca dulu itu. Baru kamu gelapkan lagi. Nih dengar saya jelasin ya. Gelapkan. Allah itu Tritunggal, satu tapi dalam 3 wujud. Roh Kudus, yaitulah Roh Kudus. Tuhan Yesus itu datang ke manusia, nujul ke dunia dalam rupa manusia. Itulah Yesus. Yesus itu punya 2 natur manusia dan natur ilahi. Ketika dia makan, minum, ya itu semuanya pekerjaan manusia. Ya karena dia memang memiliki natur manusia. Tapi sejatinya dia itu tetap Tuhan. Nah, Oke. Sudah? Di mana itu, Bang? Sudah? Sampai sini ngerti deh, nggak usah ditanya lagi. Oke. Sudah? Begini Pak Sandi. Anda mengatakan ya satu hakikat, oke? Bapak itu Allah. Allah Bapak, Allah itu Bapak. Allah Bapak. Ya. Yesus itu Allah. Tuhan. Roh Kudus itu berupa burung merpati itu Allah juga. Roh Kudus itu ya rohnya Allah. Rohnya Allah. Berapa Tuhanmu di sini? Allahmu di sini. Tuhanmu berapa? 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 Berapa Tuhanmu? Kalau Tuhan itu satu.